Pulau Sulawesi. Beberapa dari kita mengenal pulau ini karena peradaban dan sejarahnya yang kaya. Beberapa lainnya mengenal Sulawesi dari orang-orangnya yang telah banyak melakukan hal-hal besar di masa lampau. Namun tahukah kalian kalau di Sulawesi tidak hanya ada itu saja. Ada juga beberapa hewan yang dulunya sangat sering dijumpai di Pulau Sulawesi. Hewan yang menjadi pelengkap dari keunikan Pulau Sulawesi ini dulunya banyak berkeliaran dengan bebas di semenanjung pulau. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka satu persatu telah punah. Entah karena sering diburu, habitatnya direnggut, atau karena gagal beradaptasi dengan perubahan alam. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 3 hewan dari Sulawesi yang telah punah. Tujuan dari video ini dibuat tentu sebagai pengingat bagi kita semua untuk selalu mencintai lingkungan beserta para penghuninya, untuk selalu menjaga kelestarian alam dan juga melindungi hewan-hewan yang telah terancam punah, agar hewan-hewan tersebut tidak harus masuk ke dalam list di video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu video ini dan di-subscribe juga channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita menuju ke list yang pertama. Nomor 1. Babi purba Sulawesi. Dikenal juga sebagai salah satu spesies babi terbesar yang pernah hidup di Pulau Sulawesi. Spesies ini hidup selama era Pleistosen, yang berlangsung dari sekitar 2,58 juta hingga 11.700 tahun yang lalu. Babi purba ini memiliki karakteristik seperti ukuran tubuh yang lebih besar dari babi biasanya. Babi ini juga memiliki bentuk tubuh yang kokoh, kuat, dengan taring yang besar dan melengkung ke atas. Sekilas nampak mirip dengan babi rusa, hanya saja ukuran babi yang ini lebih besar. By the way, babi purba itu memiliki tinggi sekitar 1,7 meter. Babi purba ini dulunya hidup di hutan-hutan tropis Sulawesi. Lingkungan hutan tropis kala itu berbeda dengan keadaan yang ada pada saat ini. Kemungkinan besar babi purba ini hidup di daerah yang lembab dengan vegetasi yang lebat. Babi purba Sulawesi adalah hewan omnivora. Buah-buahan, akar pohon, hingga hewan-hewan kecil adalah makanan sehari-hari hewan ini kala masih hidup. Fosil-fosil babi purba ini ditemukan di beberapa lokasi di Sulawesi, menunjukkan bahwa spesies ini tersebar luas di pulau tersebut. Penemuan ini memberikan wawasan tentang keanekaragaman fauna yang pernah ada di Sulawesi, serta kondisi lingkungan pada zaman Pleistosen. Babi purba Sulawesi ini diperkirakan telah punah sekitar akhir era Pleistosen. Meskipun alasan pastinya belum sepenuhnya dipahami, kepunahan ini mungkin terkait dengan perubahan iklim global yang terjadi pada akhir Pleistosen, yang menyebabkan perubahan habitat secara signifikan. Selain itu, kedatangan manusia di Sulawesi dan perburuan juga mungkin menjadi faktor yang berkontribusi pada kepunahan spesies ini. Yang kedua, Megalocheilus atlas sulawesiensis. Megalocheilus atlas sulawesiensis adalah spesies kura-kura raksasa yang pernah hidup di Sulawesi pada era Pleistosen. Spesies ini merupakan salah satu dari beberapa kura-kura raksasa yang menghuni Asia Tenggara dan pulau-pulau sekitarnya pada masa Miosen hingga Pleistosen. Megalocheilus atlas sulawesiensis memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, dengan beberapa spesimen menunjukkan bahwa panjang karapas atau cangkangnya bisa mencapai lebih dari 2 meter. Ini menjadikannya sebagai salah satu kura-kura terbesar yang pernah hidup di dunia. Spesies ini hidup di lingkungan tropis Sulawesi yang lembab, terutama di daerah yang memiliki vegetasi yang melimpah. Sebagai herbivora, Megalocheilus atlas sulawesiensis ini kemungkinan besar mengkonsumsi berbagai jenis tanaman, termasuk dedaunan, buah-buahan, dan juga batang-batang pohon yang keras.
Megalocelis atlas sulawesiensis diyakini punah sekitar akhir era Pleistosen. Penyebab pasti kepunahannya tidak sepenuhnya diketahui, namun beberapa faktor yang mungkin berkontribusi termasuk perubahan iklim, di mana akhir era Pleistosen ditandai dengan perubahan iklim global yang signifikan, yang dapat mempengaruhi habitat alami kura-kura ini dan mengurangi ketersediaan makanan. Dan bisa juga karena kehadiran manusia, di mana manusia mulai menyebar ke seluruh Asia Tenggara dan pulau-pulau sekitarnya selama masa Pleistosen akhir, dan perburuan mungkin menjadi faktor yang mempercepat kepunahan spesies ini. Dan yang ketiga, ada Stegodon sompoensis. Stegodon sompoensis adalah spesies gajah kerdil yang pernah hidup di Pulau Sulawesi selama era Pleistosen. Spesies ini merupakan bagian dari genus Stegodon yang dikenal dengan ciri-ciri unik seperti gading panjang dan ukuran tubuh yang bervariasi. Stegodon sompoensis adalah spesies gajah kerdil dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan gajah-gajah modern dan kerabat Stegodon lainnya. Tubuh Stegodon sompoensis menyesuaikan diri dengan lingkungan pulau yang terbatas. Tinggi mereka diperkirakan sekitar 1,5 hingga 2 meter, yang lebih kecil dari gajah modern. Stegodon sompoensis memiliki ciri khas dari genus Stegodon, termasuk gading yang panjang dan lurus atau sedikit melengkung. Tubuhnya kemungkinan besar lebih kompak dengan kaki yang lebih pendek dibandingkan gajah-gajah besar lainnya, sesuai dengan adaptasinya untuk hidup di lingkungan yang terbatas. Spesies ini hidup di Sulawesi, yang pada zaman Pleistosen memiliki hutan tropis yang luas dan ekosistem yang beragam. Sulawesi, seperti banyak pulau-pulau lain di Asia Tenggara, adalah rumah bagi banyak spesies hewan yang mengalami pengerdilan sebagai bentuk adaptasi terhadap sumber daya yang terbatas di pulau-pulau tersebut. Adapun penyebab dari punahnya hewan ini kurang lebih sama dengan hewan-hewan lain semasanya, yaitu karena adanya perubahan iklim secara global serta kehadiran manusia yang membatasi ruang gerak mereka dalam mencari makan. Dan itulah tadi 3 hewan dari Pulau Sulawesi yang telah punah seutuhnya. Memang tampak sangat sedikit, hanya ada 3 spesies saja yang dibahas di sini. Namun bukan berarti jumlah tersebut tidak akan bertambah, karena nyatanya ada banyak hewan di Sulawesi yang kini masuk kategori terancam punah. Hewan-hewan seperti anoa, babi rusa, dan tarsius adalah beberapa contohnya. Mereka terancam punah karena perburuan manusia yang dulunya sering menangkap mereka untuk dikonsumsi dan juga untuk dipelihara. Meski begitu, ketiga hewan di atas tadi punah bukan sepenuhnya karena ulah manusia. Faktor iklim yang berubah juga berperan penting dalam kepunahan mereka. Ketika iklim berubah, hewan-hewan tadi dituntut untuk beradaptasi demi menjaga kelangsungan hidup mereka. Jika berhasil, maka mereka akan tetap hidup. Jika tidak, maka lambat laun mereka akan mati dan pada akhirnya akan punah. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah ada hewan-hewan lain yang belum saya tambahkan di atas? Kalau ada, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau ada informasi yang keliru bisa dikoreksi juga di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di like ini video, di share ini video ke teman-teman yang lain, dan di subscribe juga channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi atau pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.